Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, jaket baru, Ustaz. Mau ikut ke ini, Mandalika, MotoGP. Ya karena agak dingin aja. Jadi saya berada di kota yang lumayan dingin, apalagi hujan cukup lebat. Saya mencoba untuk memakai jaket yang sebenarnya sempit untuk saya. Lagian kalau nggak begini, kelihatan nggak pernah ganti baju. Jadi ya, kayak gini aja. Iya, Ustaz. Tapi keren, Ustaz, penampilan pakai jaket, Ustaz. Ya hitung-hitung seperti apa ya, preman tobat. Iya, preman tobat. Iya, Ustaz. Kali ini saya mau bertanya tentang fenomena yang akhir-akhir ini ramai, Ustaz, dibicarakan. Yaitu terkait orang pendeta yang tinggal di Amerika, yang meminta ke Kemenak menghapus 300 ayat Al-Quran. Alasannya, ayat-ayat tersebut itu adalah yang kerok intoleransi dan radikalisme yang ada di tanah air. Bisa dengan alasan seperti itu untuk menghapus ayat, Ustaz, dalam Al-Quran. Siapa dia? Kabarnya sih seorang pendeta yang tinggal di Amerika. Oh. Gimana, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa ya? Ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu kan kitab suci bagi umat Islam. Iya, kalau orang selain Muslim itu tidak mempercayainya, ya wajar lah. Tapi yang nggak wajar ketika orang dari agama lain menilai, memvonis kitab suci itu dengan dengan pernyataan yang provokatif. Menurut saya itu sudah menunjukkan itu sendiri adalah ujaran kebencian dan fitnah. Kemudian yang kedua, dia menganggap kitab suci itu berada dalam seperti buku yang bisa diedit, direvisi begitu. Itu ketiga, dia meminta itu kepada Kemenak seolah Kementerian Agama ini punya wewenang untuk itu. Dia tidak paham Kementerian Agama itu tujuannya untuk mengurusi urusan masyarakat yang terkait dengan agama, bukan mengurusi agama, apalagi kitab suci. Jadi ada ketiga kesalahan fatal yang menunjukkan kekonyolan orang. Itu soal dia meminta dihapus 300 ayat itu. Sedangkan persoalan ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang dianggap sebagai biang kerok atau penyebab intoleransi, kekerasan, radikalisme dan seterusnya, itu kan pemahaman dia. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak punya tidak punya tendensi positif karena dia sudah membencinya. Nah, kalau orang sudah benci, apalagi agamawan dari agama lain, apalagi mungkin orang itu pernah menganut agama ini, kemudian karena dia salah paham, justru karena salah paham tentang 300 ini, kemudian dia berpindah agama dan akhirnya dia menjadi pemuka agama lain. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa dia memang adalah produk dari sebuah falasi. Kesalahan memahami ayat-ayat itu. Dan cara memahami dia terhadap ayat itu cenderung tekstual, denotatif. Makanya tidak jauh berbeda dengan orang-orang radikalis. Justru kalau dia menganggap bahwa ayat-ayat itu adalah penyebab kekerasan. Kaum radikalis justru menganggap ayat-ayat itu memang menganjurkan kekerasan. Bisa dipahami, Mas? Iya, Ustaz. Ya. Jadi kelompok Islam garis keras, penganut Wahabisme, penganut tekstualisme, memang menganggap ayat-ayat itu menganjurkan kekerasan.
Dan itu diakui oleh mereka sebagai anjuran kekerasan terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang berbeda. Nah, pendeta ini memahami ayat-ayat itu sebagaimana kaum radikalis itu. Jadi sebetulnya yang radikalis itu dia. Karena dia menganggap ayat itu menganjurkan kekerasan begitu saja, tanpa melihat konteksnya. Ya bisa aja, saya bisa aja. Agama lain kemudian itu, buang itu ayat-ayat yang ada dalam kitab suci itu. Omong kosong, dongeng. Bayangin kalau setiap orang menilai agama kitab suci orang lain. Itu kan kacau. Itu intoleransi. Kalau dia bilang ini adalah biang kerok intoleransi, justru dia adalah biang kerok intoleransi. Justru dia adalah radikalis. Mengapa? Karena pemahaman dia terhadap ayat-ayat suci itu sama dengan pemahaman kelompok-kelompok yang selama ini terjangkiti oleh radikalisme. Kan banyak tafsir-tafsir Al-Quran. Seandainya itu benar-benar menganjurkan kekerasan sebagaimana yang dia pahami, ya mestinya umat Islam banyak yang menganut pemahaman itu dan melakukan aksi kekerasan. Buktinya yang melakukan kekerasan hanya kelompok tertentu yang memang memiliki pemahaman tekstual murni sebagaimana orang pendeta itu yang menafsirkan ayat suci sebagai ayat-ayat 300 ayat sebagai biang kerok kekerasan. Ini di luar dugaan kuat kita bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta itu tidak lebih dari upaya untuk menciptakan permusuhan antara umat Islam, permusuhan antara umat Muslim dan umat Kristen. Jadi seolah-olah dia membela agama Islam, agama Kristen, tapi menghinakan kitab suci Islam. Nanti dia mengharap umat Islam kemudian bereaksi, melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai dengan hukum, lalu dia merasa sudah melakukan apa yang dikehendakinya dari tempat yang sangat jauh. Jadi sebetulnya dia ini biang ekstremisme, radikalisme, dan dia juga biang dari kekacauan atau benturan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Gitu. Ya, tapi bukankah ini Ustaz, dengan berdalih ini untuk memberangus intoleransi dan radikalisme itu sebuah niatan baik? Iya, itu yang dia ucapkan. Tapi lihat dari caranya mengutarakan pernyataan-pernyataannya kan tidak mengesankan bahwa dia punya tujuan baik. Ya, mengapa? Hanya dia yang punya penafsiran bahwa 300 ayat itu menganjurkan intoleransi, biang permusuhan antar umat beragama. Banyak ribuan penafsir dalam Islam ini, semuanya punya riwayat-riwayat untuk mendukung penafsiran ayat-ayat itu dengan hati-hati. Dia karena modalnya cuma memahami bahasa Arab, mungkin pernah tahu Islam sedikit-sedikit, terus merasa bahwa dia adalah orang agama lain yang paling ngerti tentang agama Islam. Please, agama ini bukan agama keyakinan kemarin sore. Sudah dianut oleh banyak manusia cerdas-cerdas dan diapresiasi juga oleh pemuka agama lain. Dia siapa? Dia hanya orang yang ingin terlihat hebat dan diagungkan oleh orang ekstremis dari agama lain. Sama dengan kita sebetulnya. Ketika ada orang berpindah dari agama lain masuk ke agama kita, tiba-tiba kita junjung karena memberikan pernyataan-pernyataan yang menjelekkan agama yang ditinggalkan sebelumnya. Jadi fenomena pendeta sok tahu ini sama dengan orang-orang yang mu'alaf yang secara simsalabim menjadi agamawan kemudian karena dialung-elukan, diberi panggung karena menghina agama yang ditinggalkannya. Dan orang umat yang bodoh, sebagian orang-orang yang bodoh, itu gembira kalau ada orang menghina agama lain. Saya kira di setiap umat ada sekelompok orang-orang bodoh yang merupakan limbah. Konon rumah itu tidak sempurna kalau tidak ada WC-nya, Mas. Iya, Zat. Nah, begini, Zat. Ini kan bukan pertama kalinya, Zat. Sesuatu yang kontroversial dan dilakukan oleh orang yang berada jauh di luar Indonesia. Seperti biar tidak terjangkau oleh hukum yang ada di Indonesia. Apakah menurut Antum ini sebenarnya by design? Ya, tentulah. Coba kalau dia berani ngomong di tengah masyarakat Indonesia, ngomong keras gitu. Ya, lain lagi persoalan. Di sini orang mungkin toleran, tapi ketika menghina agama
kitab suci. Ini urusannya bukan hanya dengan Nabi, dengan Tuhan. Tuhannya dilecehkan, lain lagi urusannya. Sebab yang bertuhan banyak, Mas, bukan hanya satu agama. Kan Tuhan itu bukan milik satu agama, milik umat manusia semua. Ya, orang-orang Kristen juga tidak terima dengan tindakannya. Karena itu sama dengan menyulitkan posisi orang Kristen, seolah-olah dia merepresentasi Kristen. Siapa dia? Mengapa kemudian dia di Amerika justru membuat video begitu? Itu patut untuk dicurigai. Ya. Jadi saya kira ini bukan video tentang seseorang yang punya pandangan kritis terhadap kitab suci, tapi ini adalah sebuah manuver, sebuah tindakan yang didesain untuk menciptakan kekacauan, konflik antar umat beragama di Indonesia. Sementara dia duduk manis di situ, menikmati mungkin receh-receh yang diberikan kepada. Ini bagian dari desain. Dan saya yakin umat Islam, umat Kristen, dan umat beragama lain tidak terprovokasi oleh orang-orang yang kalau sudah meninggalkan sebuah agama, dia jelekkan agama itu. Lalu oleh sekelompok orang yang menganggap itu sebagai tanda kebenaran agamanya, dia dilulukan. Nah, kita juga melakukan itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh pendeta ini tidak beda dengan pemuka-pemuka agama, mantan penganut agama lain yang kemudian diberi panggung dan menjadi ustadz terkemuka. Ini boleh jadi salah satu cara kita untuk melakukan evaluasi. Jangan kemudian seenaknya mengutamakan orang, mengeluh-elukan orang yang sebetulnya dia bukan siapa-siapa, hanya masuk untuk menciptakan kekacauan dan menambah ketegangan serta konflik antar umat beragama. Mengapa Ustaz sebenarnya terjadi hal-hal seperti yang Anda ceritakan, bahwa seseorang yang pindah dari satu agama ke agama yang lain kemudian bisa menjadi tokoh di situ, kemudian dieluh-elukan? Kenapa seperti itu? Padahal banyak orang-orang yang sudah beragama di situ sejak lama, terus belajar agamanya, itu malah kalah pamor sama mereka. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Ya, itu seperti saya katakan, ada sekelompok orang yang mengukur kebenaran agamanya itu dari adanya orang yang masuk ke dalam agama itu. Sehingga dia gembira, dia euforia ketika ada orang masuk ke dalam agama itu. Apalagi orangnya dianggap tokoh dari agama lain. Itu seperti ketambahan bukti kebenaran agama. Jadi sebetulnya orang itu justru sebetulnya masih bimbang dengan keyakinannya. Nah, orang kalau sudah mantap dengan keyakinannya, Mas, mau orang keluar, mau masuk, serah, tidak ada urusannya dengan masuknya orang. Nah, cara kita memperlakukan sebagian ustadz-ustadz mu'alaf itu lebay. Itu mestinya kan kita tenang saja. Agama ini tidak akan lemah karena orang meninggalkannya, juga tidak akan kuat karena ada orang menganutnya. Itu janji al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama ini tegak bukan karena orang menganutnya, mau keluar, mau nganutnya, mau tidak ada pengaruhnya. Kebenaran itu bukan konsensus. Kebenaran itu aksiomatik. Ya, betul. Terus apa pesan dan pesan Ustadz ini terhadap masyarakat, baik Muslim, non-Muslim, agar tidak terkecoh dengan aksi-aksi yang dilakukan seperti ini, Ustadz? Orang-orang yang berusaha memancing di air keruh dengan mengatasnamakan agama, Ustadz. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita jangan pernah memberi kesempatan kepada orang-orang petualang-petualang. Ya, orang-orang seolah-olah pemain transferan dari satu klub ke klub lain. Baik yang masuk agama Islam maupun yang masuk agama Kristen. Baik yang dari agama Kristen ke Islam maupun yang dari Kristen ke Islam. Perlakukan biasa ya, pindah agama itu sesuatu yang biasa. Itu keputusan seseorang untuk menganut sebuah agama. Tapi jangan kemudian orang yang mestinya memulainya dari TK, kita juga harus mempertanyakan tendensinya apa, langsung diberi panggung. Nah, ini boleh jadi reaksi dari itu. Karena itu ini harus diambil sebagai pelajaran. Perkara ayat-ayat itu banyak bisa didiskusikan. Suruh datang kalau memang mau dialog. 300 ayat itu menurut dia yang memahaminya sama dengan orang-orang yang melakukan aksi teror. Bedanya dia tujuannya menghina. Tapi kalau pelaku-pelaku teroris itu justru meyakininya itu sebagai anjuran agama. Tapi sama. Pendekatannya tekstual.
murni, tidak masukkan unsur konotasi rasional, tidak masukkan unsur pemahaman-pemahaman logis dalam menafsirkan teks-teks ayat suci Al-Quran. Mungkin Ustaz, dia meminta kepada Kemenak karena Kemenak lah yang mencetak Al-Quran, Ustaz. Ya itu kan berarti tidak terlalu paham tentang agama ketika dia menganut agama Islam. Masih kelas jelata. Al-Quran itu bukan dicetak bukan dibuat, bukan ditulis oleh Kemenak. Ya kalau Kemenaknya seseorang yang menulis buku, baru kalau kita mau kritik suruh merevisi penulis bukunya. Al-Quran ini sudah cukup lama dan penafsirnya juga bukan sembarang orang. Banyak ulama-ulama yang kredibilitas dan kompetensinya diakui oleh dunia. Jadi kalau mau bicara tafsir, bicara dengan Profesor Quraish Shihab yang sudah diakui oleh dunia Islam sebagai salah satu mufassir modern yang diakui dan terkemuka. Kalau orang di luar agama bicara tentang agama lain itu kan jelas intervensi. Itu perlu diamankan orang-orang begitu supaya tidak mengacaukan kerukunan antar umat beragama. Tapi pada saat yang sama orang-orang yang berpindah ke agama Islam juga jangan dikasih kesempatan ngomong seenaknya, mencaci maki agama yang ditinggalkannya. Itu juga sama. Kita memperlakukannya secara adil harus. Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Jaketnya keren Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.